Puji Tuhan, selamat malam. Apa kabar teman-teman Facebook? Mungkin sudah ada yang tidur, tapi kebanyakan mungkin sementara online ya. Dan saat ini di jam kami sudah menunjukkan jam 10 lewat 20 menit. Agak terlambat dari rencana kami untuk menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan, apa kabar teman-teman? Kita pasti terus bergumul di dalam doa karena mendengar kabar-kabar yang tidak mengenakan, ya. Puji Tuhan. 1 jam yang lalu saya membaca postingan di mana terjadi percakapan antar orang penting di Kota Manado dan pimpinan gereja. Dan berita itu sangat mengkhawatirkan. Dan banyak yang mengatakan bahwa itu hoax. Dan saya juga pikir tidak mungkinlah seorang pimpinan gereja itu kalau beliau menyebarkan berita hoax. Nah, tapi untuk meredam supaya masyarakat tidak panik, dihapus ya postingan-postingan yang belum terlalu jelas. Tapi bagaimanapun orang itu mesti berhati-hati, ya. Karena sekarang pemberitaan-pemberitaan yang kita simak lewat media bahwa jadi pemberitaan-pemberitaan di media sekarang, kami lagi ditelepon oleh teman, jadi terganggu siarannya. Nah, saudara, apapun berita itu yang kita dengar, mau hoax atau tidak, kita perlu waspada hari-hari ini. Ya. Alangkah baiknya kalau kita itu mulai waspada di tempat-tempat umum, di pasar-pasar, di supermarket. Tetaplah waspada karena yang kita takutkan adalah OTG, orang tanpa gejala ya. Tolong berdoa semua. Nah, berkaitan dengan kabar-kabar yang mengerikan hari-hari ini, tentunya kita harus berpikir, kita harus menyadari bahwa waktu kita di dunia ini, ya, seberapa lama kita di dunia ini. Nah, kita harus ingat akan hari kedatangan Tuhan. Ya, silakan beraktivitas, tetapi jangan lupa bahwa kita perlu waspada, namun kita perlu untuk mengingat-ingat akan kekekalan itu, akan hari kiamat. Tugas kami tentunya hamba-hamba Tuhan adalah kami harus memperingatkan jemaat-jemaat lewat firman Tuhan bahwa dunia ini bukan Firdaus. Bahwa dunia ini tidak akan kita tempati selama-lamanya. Ada tanda-tanda bahwa dunia akan segera berakhir. Ada tanda-tanda bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu sesungguhnya tidak lama lagi. Ada yang menimpali, ada yang mengcounter bahwa Tuhan Yesus belum akan datang. Puji Tuhan. Tuhan Yesus belum akan datang, mari kita merencanakan hal-hal yang baik ya, untuk masa depan pelayanan. Kalau Yesus itu masih mau datang ratusan tahun lagi, mari kita merancang hal-hal yang baik untuk kerajaannya. Nah, tetapi dalam hati kita, iman kita anggap saja Tuhan Yesus akan datang besok. Ya. Sehingga kita perlu waspada hari-hari ini, perlu untuk menjaga stabilitas kerohanian kita, ya,
supaya kita itu tidak akan terjebak seperti 5 gadis yang bodoh. Haleluya. Ini yang akan kami sampaikan malam hari ini tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Ya, puji Tuhan. Nah, saya percaya peristiwa COVID-19 ini menggugah kita semua supaya kita itu berpikir kekekalan. Ya, kesulitan demi kesulitan yang akan kita alami nanti, sejogjanya kita berpikir tentang kekekalan. Jadi kita tidak hanya berpikir tentang bumi, membumi, tetapi kita juga berpikir tentang kekekalan. Nah, malam hari ini saya ingin membahas tentang perumpamaan Tuhan Yesus tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Haleluya. Kita sudah tahu ceritanya. Dua-dua ada pelita. Ya. 1, 5 gadis yang bijaksana, dia tidak ada persiapan minyak, dan 5 gadis yang bodoh, dia tidak ada persiapan minyak. Saya ulangi lagi. Gadis-gadis yang bijaksana, 5 gadis yang bijaksana, dia ada persiapan minyak. Dan 5 gadis yang bodoh, dia tidak ada persiapan minyak. Nah, bisa saja ada yang kita bertanya-tanya, apa maksud firman Tuhan ini? Ya, apa maksud firman Tuhan ini? Ya, kenapa Yesus memberikan perumpamaan 10 gadis, bukan 10 putra? Oke, kita mulai. Kita tahu bahwa Yesus itu, Alkitab, memberikan perumpamaan tentang wanita, atau gadis, atau perempuan, ya, yang ada di dalam Alkitab, itu sesungguhnya bicara tentang gereja yang adalah mempelai wanita, mempelai perempuan. Sedangkan Kristus adalah mempelai laki-laki. Ada ayat-ayatnya banyak, ya. Apa saya mau baca semua? Capek mungkin, ya. Di dalam Lukas pasal 15 ayat 8, ada seorang perempuan yang kehilangan dirham. Kenapa dia pakai kata perempuan? Itu semua menunjuk kepada gereja Tuhan. Perempuan itu mencarinya dengan cermat, sehingga ia menemukannya. Dia menyalakan pelita, menyapu rumah, mencarinya dengan cermat sampai dia menemukannya. Nah, kenapa Yesus pakai kata wanita? Tafsirannya itu ke gereja Tuhan. Ya. Yang berikut, jadi perempuan dan mempelai itu ada juga di Wahyu 12. Wahyu 12 itu tentang perempuan dan naga. Siapa lagi perempuan itu kalau bukan gereja Tuhan? Saudara dan saya. Juga saya catat di sini ada di Wahyu 21 ayat 9. Nah, ini tentang pernikahan mempelai Kristus. Mempelai laki-laki Kristus dan mempelai perempuan adalah gereja Tuhan. Ya. Yohanes 3 ayat 29 ada juga, Yohanes sudah singgung di situ. Yohanes 3 ayat 29. Sebaiknya saya baca untuk saudara-saudara. Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Jadi Yohanes menempatkan dirinya sebagai sahabat mempelai laki-laki yang sudah berdiri di dekatnya. Berarti siapa yang Yohanes maksudkan? Ya, mempelai laki-laki itu yang dia berdiri di dekatnya tidak lain dari Tuhan Yesus adalah mempelai laki-laki. Nah, jadi Yohanes pasal 3 ayat 29 jelas ada mempelai laki-laki, ada mempelai perempuan. Dan mempelai perempuan itu gereja Tuhan. Markus 2 ayat 9 juga, dalam Markus pasal 2 ayat 9, saya mau baca di situ. Apa yang tentang mempelai ini? Manakah lebih mudah? 19. Markus 2 ayat 19. Saya baca untuk saudara, dengar baik. Markus 2 ayat 19. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa
sedang mempelai itu bersama mereka. Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Siapa itu mempelai laki-laki? Yesus. Sudah jelas kan? Nah, 5 anak darah yang bodoh dan 5 anak darah yang bijaksana sedang menunggu kedatangan mempelai. Dan mereka itu bawa lampu dan minyak. Tetapi ada perbedaan di antara dua kelompok ini. 5 yang bijaksana membawa minyak. Tetapi 5 yang bodoh hanya pelita tanpa persiapan minyak. Dan mereka menunggu sampai mempelai laki-laki itu datang. Lama juga mereka menunggu mempelai laki-laki itu datang. Sehingga mereka mulai mengantuk dan tertidur. Apa pesan rohani tentang ayat-ayat ini? Mereka lama menunggu mempelai laki-laki datang dan tertidur. Saudara, terkadang kita manusia menginginkan, menafsir Yesus segera datang. Menginginkan Yesus segera datang. Tetapi itu adalah hak prerogatif dari Tuhan. Kapan dunia akan kiamat, itu kita tidak bisa menebak kapan itu. Karena Yesus juga hanya memberikan tanda-tanda yang perlu ditafsir. Nah, paling tidak, Tuhan tidak menjebak kita. Dia datang tanpa tanda-tanda. Karena dalam Matius 24 jelas tanda-tanda akhir zaman di situ. Bahkan orang-orang Farisi pernah dikecam oleh Yesus. Rupa angin kamu tahu, tanda-tanda alam kamu tahu, tetapi tanda-tanda zaman kamu tidak tahu. Jadi di sini Yesus inginkan, itu 2000 tahun yang lalu loh. Ya, sedangkan 2000 tahun yang lalu itu Yesus sudah inginkan supaya orang-orang pada waktu itu mengerti tanda-tanda zaman, apalagi orang sekarang. Nah, jadi 5 anak darah yang bijaksana ini, dia memiliki pelita dan persiapan minyak. 5 anak darah yang bodoh enggak. Mereka tertidur. Mereka menunggu lama datang mempelai. Saudara, ketika waktu Tuhan masih lama akan datang, janganlah sampai kerohanian kita tertidur. Jangan sampai perbuatan-perbuatan baik kita merosot. Sambil menunggu kedatangan Tuhan yang mungkin beberapa orang mengatakan masih 30 tahun, 50 tahun, atau mungkin 100 tahun. Tidak penting berapa tahun dia akan datang. Tetapi yang penting di sini persiapan. Karena Tuhan datang itu kan 2 versi. Dia datang secara universal, datang hari kiamat, dan datang dia menjemput kita secara pribadi, mati. Jadi tidak penting berapa lama Tuhan akan datang. Yang penting di sini, apakah engkau dalam kondisi bersiap-siap? Itu. Ya. 5 anak darah yang bodoh, mereka lelah menunggu mempelai datang, tertidur. Ini bicara tentang apa? Perbuatan-perbuatan baik kita sebagai orang-orang Kristen yang sebenarnya sudah percaya Yesus. Terkadang ketika lama Tuhan datang, kita ada di zona nyaman. Coba perhatikan, belum ada corona. Mana ada orang berdoa di jalan? Mana ada orang lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan? Belum ada COVID-19. Belum ada COVID-19, orang pada bebas. Tapi ketika itu COVID-19 ini mengguncang dunia, barulah orang-orang itu akan bertobat. Ya. Nah, jadi zona nyaman itu berhati-hati dengan zona nyaman. Dalam Tesalonika dikatakan, mereka berkata semuanya aman dan damai, tapi tiba-tiba mereka ditimpa seperti sakit bersalin. Paulus mengatakan kepada jemaat Tesalonika, hati-hati dengan apa? Ditimpa oleh sakit bersalin. Pergumulan datang mendadak. Siapa mau pisangka COVID-19 ini, dia mengguncang dunia, lockdown, dan orang-orang terbatas, stay at home. Siapa ada pisangka? Ketika mereka berkata semuanya aman dan damai, ada aman-aman orang. Negara-negara merancangkan masa depan yang lebih bagus. Amerika, negara-negara maju, aman damai. Tiba-tiba, Eropa, Italia, aman damai. Tiba-tiba, lockdown. Arab Saudi, aman dan damai. Ya? Tiba-tiba, semua bicara tiba-tiba. Ya?
Demikian juga dengan mempelai. Lama ditunggu. Tertidur ini 10 gadis. Tertidur mereka. Dan akhirnya apa? Orang berkata, song-songlah dia, mempelai datang, song-songlah dia. Baru dong tak kaget. Baru orang terkejut. Haleluya, hati-hati dengan zona nyaman. Tunggu Tuhan belum datang. Orang-orang pun mengejek, mana Tuhan datang? Bilang-bilang dari ratusan tahun lalu, semua kiamat. Bilang-bilang dari ini, mana? Sehingga yang berbahaya di situ ketika kita itu ada di dalam zona nyaman, menunggu waktu Tuhan terlalu lama untuk datang, kita tertidur kerohanian kita. Kita tidak ada di dalam berjaga-jaga. Kita tidak ada di dalam status berjaga-jaga. Haleluya. Ya. Paulus katakan kepada Tesalonika, orang berkata semuanya aman dan damai, tapi mereka tiba-tiba mereka ditimpa oleh sakit bersalin. Nah, jadi yang penting di sini kapan, bukan kapan, berapa tahun lagi Tuhan Yesus datang, tapi yang penting di sini persiapanmu. Apakah engkau sebagai orang Kristen ada di dalam kondisi rohani yang baik atau kondisi rohani yang tertidur? Ya, kita perlu waspada hal ini. Nah, terus 5 anak ada yang bodoh minta minyak. Berikanlah kami minyak karena lampu kami hampir padam. Gadis-gadis yang bijaksana bilang begini, orang kalau mau berbagi dengan anak itu, soalnya tidak cukup for anak dengan for orang. Cari jodi layak tanpa layak. Nah, 5 gadis yang bodoh cari minyak. Ketika mereka akan cari minyak, ketika pintu itu ditutup, 5 gadis yang bijaksana masuk dalam pintu bersama-sama pesta dengan mempelai. Pintu ditutup. Ketika gadis-gadis yang bodoh datang, mereka ketuk pintu, sudah terlambat. Anda tahu kan tentang Nuh, Nabi Nuh? Kan? Ketika Nabi Nuh berkata, kita buat kapal. Saya mau buat kapal, bahtera. Orang-orang pada mengejek. Masa di daratan buat kapal? Ya. Dan akhirnya setelah kapal itu selesai, Tuhan perintahkan Nuh, masukkan binatang-binatang berpasang-pasangan. Masukkan ke dalam bahtera. Setelah bahtera masuk, pintu yang besar itu, 8 jiwa yang ada di situ. Nuh sudah tua. Anak-anak, menantunya. Bahtera itu besar sekali. Siapa yang tutup pintu bahtera? Ya, saya percaya bukan lagi kekuatan Nuh yang menutupi pintu bahtera, tetapi tangan Tuhan yang menutup pintu itu. Kalau Tuhan sudah tutup pintu bahtera, tidak ada satupun yang bisa membuka. Oh, ketika hujan mulai datang, ketika banjir mulai naik, orang berseru, pintu anugerah tertutup. Hati-hati, kalau torang masih ada hidup sekarang, ini adalah kesempatan bagi torang. Ya, kesempatan bagi torang untuk berbenah diri, untuk bertobat. 5 anak darah yang bodoh. Gambaran tentang orang-orang Kristen yang sudah mengenal Kristus, yang sudah jadi Kristen tetapi tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ini kan bicara pelita, jadi terang. Ya. Pelita bisa bicara firman Tuhan. Minyak bicara Roh Kudus. Ada orang, dia itu orang Kristen. Ada lampu, ada pelita. Tapi tidak ada minyak. Tidak ada cadangan minyak. Tidak ada pengurapan khusus di dalam hidupnya. Tidak ada Roh Kudus yang mengendalikan hidupnya. 5 anak darah yang bijaksana, ada minyak. Ini bicara tentang gereja yang hidup dalam pimpinan roh. Bukan gereja organisasi, tapi apa? Tidak tahukah tubuhmu adalah rumah Roh Kudus, bait Allah, dan Roh Kudus diam di dalam kamu. Ini bukan bicara gereja. Kita tidak mungkin tuduh gereja mana itu yang tidak Roh Kudus. Tidak bisa dong. Jadi gereja di sini ialah apa? Person pribadi. 5 anak darah yang bijaksana itu, yang ada minyak, adalah orang-orang percaya yang hidup dalam pimpinan roh.
Jadi penting di sini minyak. Minyak itu bicara tentang apa? Pengurapan. Daud diurapi dengan minyak. 1 Samuel 16 ayat 13. Maka Samuel mengurapi Daud, mengambil tabung minyak dan mengurapi Daud. Jadi bicara minyak di sini itu bicara tentang apa? Orang-orang yang dimeteraikan dan dipimpin oleh Roh. Terus gimana 5 anak darah yang bodoh ini? Apakah mereka tidak Roh Kudus? Tidak ada minyak. Berarti gambaran tentang apa orang seperti ini? Mereka bertindak, berbuat, dipimpin oleh daging, padahal Kristen. Mereka terus berdosa, padahal sudah terima Yesus. Karena tidak ada kepemimpinan Roh Kudus di dalam hidup mereka, maka mereka itu apa? Seperti 5 anak darah yang bodoh. Ya? Tertidur. Mereka lakukan dosa. Dan akhirnya mereka karena tidak dipimpin oleh Roh. Tidak, karena Roh Kuduslah yang membuat gereja Tuhan serius dengan Tuhan. Roh Kuduslah yang membuat gereja Tuhan tulus mengiring Tuhan. Roh Kuduslah yang membuat kita bisa bertahan dalam dunia ini. Yohanes pasal 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Makanya Yesus bilang begini kepada murid-murid. Janganlah kamu meninggalkan Yerusalem. Tunggu sampai janji Bapa itu datang. Mereka harus dipenuhkan oleh Roh Kudus. Harus dipenuhkan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi tidak cukup Yesus. Iya. Yesus tugasnya apa? Yesus apa? Melaksanakan penebusan. Dia sudah mati, bangkit. Dia akan naik ke sorga. Jadi siapa yang akan menyempurnakan gereja Tuhan? Roh Kudus. Apabila ia datang, dia akan menuntun kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi orang-orang Kristen KTP yang tidak dalam pimpinan Roh Kudus, mereka masuk golongan 5 anak darah yang bodoh. Hidup dalam kedagingan. Kristen tapi tidak cinta Tuhan. Kristen tetapi tidak ada gairah di dalam ibadah. Kristen tapi membunuh, mencuri, dia bersinah, apapun yang dilakukan. Bukan orang-orang terang. Itu kan orang Kristen kan banyak kan seperti itu. Jadi 5 anak darah yang bodoh. Orang-orang Kristen yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Anda harus tahu kemampuan kita sungguh-sungguh dalam Tuhan hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus. Anda mau lihat Alkitab tentang orang yang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan? Saya baca 1 Yohanes 2 ayat 18. 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 19 berkata demikian. Hai kamu. Yohanes, sorry. 1 Yohanes 2 ayat 18. Saya baca untuk saudara. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Itu 2000 tahun yang lalu. Toh sudah dikatakan waktu yang terakhir. Mungkin tafsiran ini ke apa? Etape terakhir zaman anugerah, zaman Roh Kudus. Ayat 19. Antikristus itu memang mereka berasal dari antara kita. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan masuk kategori 5 anak darah yang bodoh. Haleluya. Ketika mereka datang mencari minyak, tidak dapat. Mereka datang, kalaupun dapat, saya belum baca ini, apakah memang dapat atau tidak. Mereka kembali, pintu sudah tertutup. Sudah tidak perlu lagi dapat minyak atau tidak. Persoalan di sini, pintu sudah tertutup. Pintu sudah tertutup. Mau bagaimana lengana? Pintu bahtera sudah ditutup.
mati. Pintu anugerah tertutup. Habis. Sekarang, apakah pintu anugerah sudah tertutup? Belum. Masih ada kesempatan untuk bertobat. Jangan sampai Anda masuk kategori 5 anak darah yang bodoh. Yang nyandak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Yang nyandak ada persiapan minyak. Yang nyandak dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Yesus kan bilang, Yesus bilang apa? Janganlah kamu meninggalkan Yerusalem. Tunggu sampai janji Bapa itu datang. Apa itu? Roh Kudus. Tidak cukup Yesus. Harus ada Roh Kudus. Karena ternyata kalau tidak ada Roh Kudus, kita lebih cenderung kepada daging. Manusia lebih cenderung kepada dosa. Kristen KTP. Yang penting KTP-nya Kristen. Tapi kecenderungannya itu dia masih terbiasa untuk melakukan dosa. Haleluya. Makanya perlu Roh Kudus, perlu minyak. 5 gadis yang bijaksana, ada persiapan minyak. Ini bicara tentang orang-orang yang memberi diri dipimpin oleh Roh. Roma 8 ayat 1 bilang apa? Saya buka ini 2 terjemahan ya. Di sini ada 2 terjemahan. Terjemahan bahasa Indonesia, ya, terjemahan yang kita pakai ya, dan terjemahan The Amplified Bible. Saya baca Roma 8 ayat 1. Ya. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Wena. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Ada orang tafsir ayat ini, orang yang percaya Tuhan Yesus. Beda dong. Beda tuh percaya Yesus sebagai Tuhan dan orang yang tinggal di dalam Yesus. Makanya diperkuat dengan Amplified Bible dalam Roma 8, Roma pasal ke-8. Saya cari dulu. Roma 8 ayat 1. Amplified Bible menulis seperti ini. Therefore, there is now no condemnation, no adjudging, quality of wrong for those who are in Jesus Christ. Perhatikan dia punya kalimat berikut. Who live and walk not after the dictates of the flesh, but after the dictate of the Spirit. Yohanes 3:18. Masih ini lebih lengkap terjemahannya. Amplified Bible itu dekat dengan terjemahan Yunani. Dia katakan tidak ada lagi penghukuman, judging, tidak ada lagi penghukuman orang-orang yang ada di dalam Kristus. Ada keterangan tambahan di situ, apabila mereka tidak didikte oleh daging. Didictate by the flesh. Orang itu tidak akan dihukum kalau tidak lagi didikte, dikendalikan, disetir oleh daging. Tapi mereka yang berjalan di dalam, mereka yang tidak berjalan di dalam daging, tetapi berjalan di dalam roh. Ini lebih lengkap dari Indonesia punya terjemahan. Haleluya. Jadi tidak ada penghukuman bagi orang-orang yang apa? Ada di dalam Yesus. Bukan yang percaya Yesus. Orang yang di dalam Yesus itu, dia itu tidak didikte oleh daging, tetapi didikte oleh Spirit. Didikte oleh Roh Kudus. Jadi jangan sampai orang masuk dalam kategori 5 anak yang bodoh. Anda tidak memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Anda tidak didikte oleh Roh Kudus, tapi didikte oleh apa? Flesh, daging. Ada syaratnya, keselamatan itu bersyarat. Kalau Anda tetap di dalam Tuhan, selamat ngana. Markal ngan, itu jangan sampai tiba-tiba Tuhan datang ngana sementara bikin dosa. Sementara bikin dosa Tuhan datang. Makanya firman Tuhan bilang, kedatangan Tuhan itu, kiamat itu jebakan. Anda terjebak. Makanya belum tertutup tuh pintu bahtera anugerah. Belum tertutup pintu.
kesempatan yang datang. Jangan sampai ngana mati dengan COVID. So, ada kesempatan bertobat. Haleluya. Oke. Jadilah seperti 5 darah yang bijaksana. Yesus memberikan perumpamaan gadis yang bijaksana. Gadis. Gereja Tuhan yang bijaksana. Gereja Tuhan yang ada persiapan minyak. Gereja Tuhan pribadi yang hidup dalam pimpinan roh. Bukan didikte oleh daging, tapi didikte oleh roh. Ya, senyala lama dia datang. Tanda-tanda itu nyata. Ya. Dunia ini bukan Firdaus. Mau tinggal di dunia, so setengah mati le. Kita aja bilang jemaat, so miskin le, kau nyandak dekat dengan Tuhan. Hele orang kaya miliarder, dia ndak dekat dengan Tuhan. Apa sih DP2 itu? DP2 antikris akan kendalikan semua. Sedangkan orang kaya, betapa mengerikan hidup orang kaya yang tidak ada di dalam Tuhan, yang jauh dari Tuhan. Orang triliuner, orang yang banyak uang, tapi dia tidak di dalam Tuhan. Betapa mengerikan hidupnya. Orang kaya saja, fasilitas segala rupa ada, senang di dunia, tapi betapa mengerikan hidupnya. Apalagi kote miskin. So miskin le di dunia, masuk neraka. So miskin le di dunia, masuk kategori 5 anak darah yang bodoh. Ketika berhadapan dengan penghakiman, Tuhan bilang apa? Aku tidak kenal kamu. Saya lupa baca itu tadi ya. Matius 25. Ketika mereka datang, ya. Ini kan akhir-akhir Matius kan tentang penghakiman, ya, tentang akhir zaman itu. Nah, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Hati-hati loh. Ada pintu ditutup. Ada momen, ada saatnya pintu anugerah tertutup bagi Anda. Ya. Kalau bisa di-share ini live, share sebanyak-banyaknya. Di grup-grup, share ini grup. Ini firman Tuhan. Ingat bahwa ada pintu yang akan ditutup. Pintu anugerah itu tidak terbuka selama-lamanya. Satu saat dia akan ditutup. Jadi kalau dia belum ditutup, Anda punya kesempatan untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Jadi wanita yang bijak. Jadi 5 anak darah yang bijaksana. Ya. Pintu itu ditutup. Ayat 11. Kemudian datang juga gadis-gadis yang bodoh itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakan kami pintu. Tapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, ayat 2:13, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Jadi, kami hamba-hamba Tuhan sudah tidak berutang. So, pakai Facebook. Saya bukan khotbah di Jemaat Raja Wali yang cuman 80-an orang yang dengar. Saya khotbah di Facebook, bisa ribuan orang dengar. Yang tidak berutang orang. Orang so kasih informasi tentang ada 5 anak darah yang bijaksana, tapi ada 5 anak darah yang bodoh. Jangan sampai Anda masuk dalam kategori 5 anak darah yang bodoh. Tuhan bilang apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Allah itu roh. Dia cuma bisa connect dengan orang yang dipimpin oleh roh Allah. Allah itu roh. Dia cuma bisa mengenal orang-orang yang hidup berdasarkan pimpinan Roh Kudus. Kalau engkau hidup oleh roh, Tuhan begitu dekat dan dia mengenal Anda. Tapi kalau Anda selama di dunia, Anda hidup dalam kedagingan. Didikte oleh flesh, oleh daging. Perbuatan-perbuatan yang yang berseberangan dengan Tuhan. Yang tidak disenangi oleh Tuhan. Tuhan akan berkata, aku tidak mengenal kamu. Haleluya. Ini Alkitab, Bo. Ini firman Tuhan yang peringatkan. Ya.
Bukan menafsir lagi, bukan menafsir, oh ini artinya apa. So terang benderang. Tidak perlu menafsir lagi terlalu jauh. Sudah terlalu terang-terangan ini. Ada penolakan dari Tuhan. Jangan sampai pintu anugerah tertutup bagimu. Masih ada kesempatan. Tuhan izinkan corona ini merajalela. Negara-negara itu terdampak semua. Tuhan izinkan untuk apa? Mengingatkan torang. Dunia ini bukan Firdaus. Peristiwa corona ini menyadarkan torang bahwa ada sorga. Dan kami hamba-hamba Tuhan mengajar jemaat. Ingat pesan firman Tuhan. Ada 5 anak darah yang bodoh. Ada 5 gadis yang bodoh. Jangan sampai Anda masuk kategori 5 anak darah yang bodoh. Yang ditolak oleh Tuhan. Pintu terkunci. Dan Tuhan berkata, aku tidak pernah kenal kamu. Haleluya. Masih ada kesempatan. Belum mati toh? Masih sehat-sehat toh? Bertobat, perbaiki diri. Masuk di dalam hadirat Tuhan. Hidup dalam pimpinan roh. Masih ada kesempatan. Ya, jadi pintu terkunci itu ada 2 versi. Pintu terkunci kiamat, pengadilan. Tidak ada yang bisa bela pangana. Ya. Ngana kehidupan itu. Tuhan tolak. Ingat di Alkitab itu ada yang Tuhan tolak. Dan dia berasal dari antara kita. Orang yang tidak serius dengan Tuhan. Dia punya pelita, tidak ada minyak. Dia orang Kristen, tapi tidak dipimpin oleh roh. Kehidupannya itu terlalu menyakitkan hati Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Firman Tuhan bilang, berjuanglah melalui pintu yang sempit. Karena lebarlah jalan menuju ke neraka. Berjuanglah melalui pintu yang sempit itu. Haleluya. Tugas kami hamba Tuhan apa? Bukan kerja mencari, ya seperti pengusaha toh. Tugas kami hamba Tuhan apa? Memberitakan firman Tuhan kepada jemaat Tuhan. Supaya ada ekstra hati-hati jemaat. Mau hati-hati dengan corona perlu. Makanya kami langsung status tadi. Mau bilang hoax bagaimana status dulu supaya orang itu shock terapi dulu dia. Shock terapi, awas corona. Pasar kerombasan, hati-hati. Nggak masalah kan orang beritahu begitu. Memang sekarang serba salah. Mau kasih tahu ini, udah bilang hoax. Yang penting ini mesti hati-hati. Kalau peringatan hati-hati dengan corona, kacili itu. Corona bukan akhir segala-galanya. Ngana mati dengan corona, kalau ngana hidup dalam Tuhan, hidup kudus, ngana masuk surga. Itu, mar kalau ngana itu nyanda hati-hati dengan pintu kemurahan. Sampai dia tak tutup bagi ngana. Ngana harap-harap ngana masih mau hidup 5-10 tahun. Tiba-tiba ngana cilaka, mati. Ada baking dosa. Pintu kemurahan tertutup. Jangan sampai pintu kemurahan tertutup. Ngana baking itu nyanda-nyanda. Haleluya. Puji Tuhan. Masih ada kesempatan untuk bertobat. Masih ada kesempatan untuk bertobat. Jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak akan melihat kerajaan sorga. Bertobat. Pintu tak buka. Jangan tunggu bulan depan. Kaki minggu depan ngana date. Kaki minggu depan ngana game over. Jangan tunggu tahun depan. Kaget Tuhan berurusan dengan Ana. Tuhan panggil Ana, nak sempat bertobat. Jangan tinggal di Kristen KTP. Ngana jadi Kristen karena apa? Mama dan papa toh. Marangana belum ada pengalaman pribadi dengan Tuhan toh. Toh? Ngana Kristen karena apa? Oma tua, opa tua. Kristen toh. Nah datang pengana kan Kristen. Ngana Kristen otomatis. Hati-hati. Jangan sampai ngana itu jadi Kristen yang tidak dipimpin oleh roh. Kristen tidak lahir baru. Ya, Kristen tidak ada hubungan dengan Tuhan. Cuman untung dia KTP Kristen, tapi dia jauh dari Tuhan. 5 anak darah yang bodoh.
Haleluya. Hati-hati. Kami hamba Tuhan sudah informasikan. Kalau cuma masalah COVID-19 ini ya. Tapi itu pun terhati-hati ya toh. Pakai masker, hand sanitizer. Terlalu hati-hati orang dengan COVID-19. Kiapa dengan Tuhannya na hati-hati. Kiapa dengan hari kiamat orangnya na hati-hati. Kiapa na hati-hati yang sampai pintu anugerah tertutup. Corona ngana lindungi apa diri. APD, alat pelindung diri. Ngana lindungi semua. Kiapa ngana nak lindungi hatimu dengan firman. Haleluya. Kiapa ngana nak berjaga-jaga. Kiapa ngana nak waspadai itu pintu anugerah tertutup. Ngana cuma waspadai corona. Ngana nak waspadai pintu anugerah tertutup. Ini malam ngana tidur, Roh Kudus akan kasih kegelisahan pengana. Ngana status pribadi ngana pribadi itu, ngana itu harus bertobat atau tidak. Roh Kudus kerja. Kita nentau siapa ngana. Ngana nonton, ngana bagikan sebentar, Anda bagikan ini malam. Itu bisa saja ada ribuan orang yang nonton. Ini firman Tuhan. Ini live. Ini pemberitaan firman Tuhan. Ini malam juga Roh Kudus bisa kerja. Itu firman Tuhan tadi ingat. Itu firman Tuhan tadi ingat. Boleh bertobat ngana. Saya tinggal juga itu. Bahaya ngana. Pintu anugerah mau tertutup bagi ngana. Saya berdoa supaya ratusan, bahkan mungkin ribuan orang yang akan dengar firman Tuhan malam hari ini. Memberi diri untuk apa? Dia adakan pertobatan. Haleluya. Datang jawab Tuhan. Mari jo torang semua datang badekat deng dia. Badekat jodin Tuhan sekarang. Haleluya. Inilah tugas kami hamba Tuhan. Mengajak masuk surga. Mari saya tinggal nape kobatan itu, saya tinggal ngape opo-opo itu, saya tinggal ngape hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan, saya tinggal itu. Kongana datang menghadap Tuhan, kongana bereskan ngana diri dengan Tuhan. Roh Kudus akan memimpinmu. Mintalah malam hari ini engkau tidur, Roh Kudus pimpin tapi hati. Kita harus bagaimana? Nanti dia terangkan selanjutnya. Nanti dia akan bimbing Anda. Karena Yesus berjanji, apabila ia datang, dia datang dalam hidupmu, dia akan memimpin Anda dalam seluruh kebenaran. Baca firman tanpa Roh Kudus, ini sama dengan komik. Sejarah perjuangan, pendidikan sejarah perjuangan bangsa Israel. Tanpa Roh Kudus, Anda baca ini, kering. Tapi kalau Anda disertai oleh Roh Kudus, ada minyak itu, ada pengurapan khusus dalam hidupmu. Anda baca firman, Anda diterangi oleh Roh Kudus. Iluminasi oleh Roh Kudus. Ngana masuk di mana? Kelompok mana? 5 anak darah yang bijaksana? Atau 5 anak darah yang bodoh? Renungkan malam ini. Kalau Tuhan Yesus sayang pengan, Roh Kudus kerja pengapi hati malam hari ini. Ngana akan sadar ternyata ngana dalam kelompok 5 gadis yang bodoh. Kiranya Roh Kudus sadarkan Anda. Dan Anda itu yakin Anda di mana? 5 gadis yang bijaksana. Saya tidak tahu. Anda yang tahu tentang diri Anda. Anda masuk di kategori mana? 5 nadar yang bodoh atau bijaksana? Anda sedang dipimpin oleh Roh Kudus atau tidak dipimpin oleh Roh Kudus? Renungkan malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.